Hai teman-teman semuanya, masih dengan Miss Desi. Kali ini kita masuk pembelajaran baru, yaitu teks prosedur. Dimana kali ini teks prosedur kita berfokus kepada hidup sehat. Nah, kita dapat beraktivitas dengan baik jika kondisi tubuh kita sehat. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan kita baik dengan membiasakan hidup bersih maupun dengan mengonsumsi makanan sehat. Nah, cara-cara hidup bersih dapat kita pelajari dari berbagai panduan kesehatan. Sedangkan makanan sehat dapat kita buat sendiri berdasarkan resep-resep yang beredar luas. Zaman sekarang itu kita bisa lihat dengan gampang resep-resep makanan-makanan sehat itu dari Google atau bahkan dari YouTube. Nah, panduan kesehatan dan resep masakan merupakan jenis teks prosedur yang akan kita pelajari pada bab ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Misalnya, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Nah, yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, misalnya cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang keempat, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita selama kita membahas teks prosedur hidup sehat selama 1 bulan ke depan. Nah, makna teks prosedur itu sendiri apa? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang jelas dan teratur yang harus dijalankan untuk menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur itu merupakan langkah-langkah membuat sesuatu. Teks prosedur sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari loh, karena menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu yang sebelumnya belum tentu kita bisa melakukannya. Jadi, teks prosedur itu manfaatnya adalah sebagai panduan kita untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu. Misalnya, kita awalnya nggak tahu nih cara memasak mie instan. Tapi karena berdasarkan teks prosedur yang biasanya ada di belakang bungkus dari mie instan itu, kita jadi tahu cara-cara atau langkah-langkah memasak mie instan yang benar. Nah, secara umum, teks prosedur memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, judul. Jadi, setiap teks dalam bahasa Indonesia itu harus memiliki judul ya. Yang kedua adalah tujuannya. Jadi, setelah kita menuliskan judul, kita juga harus membuat pengantar yang menjelaskan tujuan kegiatan kita. Tujuan kita melakukan kegiatan itu apa? Nah, selanjutnya yang ketiga, kita bisa menuliskan bahan-bahan apa sih yang kita perlukan selama kita melakukan sebuah kegiatan. Setelah itu, yang keempat, urutan langkah-langkah atau tahapannya. Nah, kebahasaannya sendiri seperti apa?
adapun unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata-kata penghubung yang menunjukkan urutan atau langkahnya. Yang kedua, penggunaan kata perintah. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, atau cara yang akurat. Jadi ketiga unsur kebahasaan inilah yang selalu kita temukan dalam teks prosedur. Nah, berikut contoh teks prosedur yang benar. Contoh yang pertama, cara membuat nasi goreng. Itu adalah judulnya. Yang kedua adalah tujuannya, pengantar yang menjelaskan tujuan kegiatannya. Seperti yang bisa kita lihat dalam video ini, di sana terdapat tujuan dari cara membuat nasi goreng. Miss bacakan ya. Bisa dibilang ini adalah makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Bahkan menurut survei CNN yang ditulis ulang oleh viva.co.id, nasi goreng merupakan makanan terlezat nomor 2 setelah rendang. Mengagumkan bukan? Nah, membuat nasi goreng ternyata tidak susah kok. Kamu cukup menyiapkan bahan dan mengikuti teks prosedur di bawah ini. Dijamin akan bisa membuat nasi goreng yang enak. Mari kita coba. Nah, itu adalah contoh dari pengantar yang menjelaskan tujuan kegiatan ini. Nah, sebenarnya dari setelah kita baca teks tersebut, tujuan dari membuat nasi goreng kali ini adalah apa? Yaitu supaya kita bisa membuat nasi goreng yang enak. Nah, selanjutnya setelah pengantar menjelaskan tujuan kegiatan, kita masuk ke bahan-bahan. Di video kali ini kita bisa lihat ada bahan dan bumbu. Itu termasuk ke dalam kategori bahan-bahan ya. Bahan dan bumbu juga termasuk ke dalam kategori bahan-bahan. Nah, seperti yang kita baca, ada nasi goreng, ada nasi putih, ada telur, ada kecap manis, minyak goreng, saus tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah, 1 sendok teh terasi, dan garam secukupnya. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng yang enak. Setelah itu, barulah kita masuk ke urutan langkah-langkah atau tahapannya. Seperti yang kita lihat, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita harus menghaluskan semua bumbu yang telah disediakan terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Yang ketiga, ketika minyak sudah panas, masukkan 1 butir telur, lalu orak-arik telur tersebut sampai matang. Yang keempat, angkat dan dinginkan. Setelah itu, tumislah bumbu yang sudah dihaluskan sampai mengeluarkan bau harum. Yang keenam, masukkan nasi putih, kemudian aduk-aduk sampai rata. Yang ketujuh, setelah semua rata, masukkan kecap manis, saus tomat, dan telur yang sudah dibuat orak-arik. Yang kedelapan, aduk hingga rata. Yang kesembilan, angkat dan nasi goreng pun siap disajikan. Nah, itu dia langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam membuat nasi goreng yang enak sesuai dengan teks yang kita lihat tersebut. Nah, yang berikutnya ada lagi cara membuat telur mata sapi. Kalau kita perhatikan, apa nih yang kurang dari teks tersebut dibandingkan teks yang sebelumnya? Ya, benar. Setelah judul seharusnya ada pengantar yang menjelaskan tujuan dari kegiatan. Seharusnya setelah judul cara membuat telur mata sapi, penulis teks prosedur tersebut mencantumkan pengantar yang menjelaskan tujuan si beliau itu melakukan teks prosedur telur mata sapi, memasak telur mata sapi itu untuk apa. Barulah kemudian masuk ke bahan-bahannya. Nah, alat juga masuk ke kategori bahan-bahannya. Alat, bumbu, bahan itu masuk ke kategori bahan-bahan. Nah, cara membuat itu masuk ke kategori langkah-langkah. Cukup jelas ya. Nah, kemudian kita masuk ke kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Yang pertama, kebahasaan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh atau meminta orang melakukan sesuatu.
Jika kita mengucapkan kalimat perintah kepada seseorang, berarti kita menginginkan agar orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan. Ciri-cirinya, yang pertama itu menggunakan tanda seru dalam bahasa tulis. Contohnya itu misalnya kembalikan uangku. Setelah kata uangku, kita harus membubuhkan tanda seru di belakangnya. Dan kata seru yang dimaksud di situ adalah kembalikan. Yang kedua, menggunakan partikel lah atau kan. Contohnya, pergilah ke rumah kakekmu. Pergi ditambah partikel lah menjadi pergilah. Itu merupakan ciri-ciri dari kalimat perintah. Yang ketiga, berpola kalimat inverse, yang artinya predikatnya mendahului subjeknya. Nah, yang keempat, jika dilafalkan berintonasi tinggi di awal dan rendah di akhir. Nah, ini contoh kalimat perintah. Pada gambar berikut kita bisa lihat seorang guru PI yang mungkin bisa kalian kenal dengan Sir Andi sedang melakukan instruksi atau perintah setelah selesai berolahraga dengan anak-anaknya. Dan saat ini Sir Andi sedang melakukan perintah atau instruksi apa sih yang harus dilakukan setelah kita berolahraga. Yang pertama, lakukan pendinginan setelah berolahraga. Ini sesuai dengan ciri kedua menggunakan partikel lah atau kan. Lakukan. Laku ditambah partikel kan menjadi lakukan. Yang kedua, minumlah air putih secukupnya untuk mengganti cairan tubuh. Minum ditambah partikel lah juga merupakan ciri-ciri kedua dari kalimat perintah. Yang ketiga, ganti kembali pakaian olahraga dengan pakaian seragammu. Itu sesuai dengan ciri dari kalimat perintah nomor 4. Jika dilafalkan berintonasi tinggi di awal dan berintonasi rendah di akhir, dan kita perhatikan selalu menggunakan kata seru di belakangnya. Selanjutnya ada kebahasaan kalimat larangan. Kalimat larangan merupakan kalimat yang bermakna melarang orang melakukan sesuatu. Perhatikan contoh-contohnya. Jangan duduk di sini. Jangan bawa kucing di sini. Jangan bicara kalau saya sedang bicara. Itu ya contoh kalimat larangan. Nah, yang ketiga kebahasannya kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang isinya berisi tentang pendapat, anjuran, atau usul atas suatu hal. Perhatikan contoh berikut ini. Saran saya, dia selalu diulangi saran saya. Berarti karena dia merupakan kalimat saran. Saran saya, kampanye pemilihan ketua OSIS ini tidak dilakukan di jam-jam belajar karena dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya ada kebahasaan yang keempat, yaitu konjungsi. Siapa nih yang tahu arti dari konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung yang bertugas untuk menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ada banyak jenis kata penghubung berdasarkan fungsinya. Salah satunya adalah kata penghubung yang menyatakan urutan. Kata-kata penghubung yang menyatakan urutan yaitu mula-mula, lalu, kemudian, dan lain-lain. Kata penghubung yang menyatakan urutan banyak digunakan dalam teks prosedur. Kalau kalian perhatikan tadi contoh yang sebelumnya kita sudah bahas, selalu di sana itu banyak menggunakan lalu, masukkan, atau kemudian angkat, mula-mula, jatuhkan, yang seperti itu.
Itu contoh dari konjungsi yang biasa kita temui dalam teks prosedur. Nah, selanjutnya ada adverbial atau yang kita kenal dengan kata keterangan. Kata keterangan disebut juga dengan kata adverbial yang berfungsi untuk memberikan atau menambah keterangan pada kata lain, seperti kata kerja dan kata sifat, namun tidak berlaku pada kata benda. Ingat ya, garis bawahi, kata keterangan berfungsi untuk memberikan atau menambah keterangan kepada kata lain, seperti kata kerja, kata sifat, tapi tidak berlaku pada kata benda. Nah, berikut daftar macam-macam kata keterangan. Yang pertama, kata keterangan cara. Adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, misalnya dengan dan secara. Contoh kalimatnya, aduk adonan secara perlahan. Itu untuk contoh keterangan cara ya. Nah, di sana dijelaskan cara kita mengaduk adonan harus perlahan. Yang kedua, keterangan alat. Adverbial ini juga menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya dengan. Contoh kalimatnya, panggang adonan tersebut dengan pemanggang bersuhu sedang. Jadi jelas di sana ya, instruksinya bahwa kita harus memanggang adonan dengan pemanggang bersuhu sedang. Di sana keterangan alatnya adalah pemanggang bersuhu sedang. Yang ketiga, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Contohnya, goreng dengan api kecil agar tidak gosong. Misalnya, kamu sedang memasak telur mata sapi. Instruksinya itu, kamu harus menggoreng dengan api kecil agar tidak gosong. Tujuan pada kalimat tersebut adalah agar tidak gosong, agar telurnya tadi nggak gosong saat dimasak menggunakan api yang kecil. Sampai di sini paham ya untuk keterangan tujuan. Kemudian yang keempat, keterangan tempat. Adverbial ini menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, misalnya di, ke, dan dari. Contoh, taruh adonan siap panggang di nampan. Ulangi, taruh adonan siap panggang di nampan. Keterangan tempat yang dimaksud di sini adalah nampan. Yang kelima, keterangan waktu. Adverbial ini menambahkan keterangan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, misalnya selama. Contoh kalimatnya, masak selama 5 menit. Selama 5 menit merupakan durasi waktu yang menunjukkan pada keterangan tempat. Seperti itu ya untuk adverbial atau kata keterangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap menyusun teks prosedur. Mungkin ketika kita nantinya menyusun teks prosedur, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang nantinya kita akan menuliskan langkah-langkah yang sudah kita terapkan dalam prakteknya itu ke dalam sebuah teks prosedur yang benar. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah menulis atau menyusun teks prosedur. Yang pertama, memilih topik untuk teks prosedur. Jadi nantinya kita di dalam Meet, di dalam kelas, kita akan sama-sama memilih topik apa sih yang bisa kita jadikan topik untuk teks prosedur kita kali ini. Kita harus memilih topiknya terdahulu supaya bisa menyusun sebuah teks prosedur. Yang kedua, menuliskan pengantar yang menjelaskan tujuan.
Nantinya kita akan sama-sama membahas juga tujuan dari kita melakukan teks prosedur sebuah kegiatan tersebut. Yang ketiga, menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan. Tentunya saat setelah melakukan kegiatan itu kita akan mengetahui, oh ternyata bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu, misalnya katakanlah untuk membuat sebuah mie goreng yang enak adalah sebagai berikut. Kita dapat menuliskan satu-satu bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Nah, yang keempat, menuliskan urutan langkah-langkahnya. Setelah kita menentukan bahan-bahannya, alatnya, bumbunya, maka kita akan dapat menuliskan urutan langkah-langkah apa sih yang pertama kali sampai terakhir kita lakukan dalam urutan langkah-langkah membuat sebuah masakan, atau mungkin membuat sebuah cenderamata, atau mungkin melakukan kegiatan sesuatu gitu. Nantinya sama-sama kita bahas di dalam Meet untuk 1 bulan ke depan, dan kita akan sama-sama berdiskusi bagaimana cara membuat sebuah teks prosedur yang benar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini tentang teks prosedur hidup sehat. Nantinya kita akan sama-sama membahas apa sih yang perlu kita diskusikan, apa sih yang penting kita bahas, sehingga nantinya kita semua, Miss dan kamu, bisa mengerti bagaimana sih teks prosedur yang dimaksud dan cara menyusunnya. Terima kasih.